Dum daga down daga dum dara down down dum dara dum dum dum. Dum daga down daga dum dara down down dum dara dum dum dum. Dum daga down down dum dara down. Dum daga down down dum. Dum dara down down dum dara down. Dum dara down down down. Dum dara dum dang daga daga dum. Dum dara dum dang daga daga dum wow 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 wow. Dim 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 dim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semua sehat teman-teman semua. Ketemu lagi kita dengan tutorial PM to. Kawan-kawan semua, kali ini kita akan berbicara tentang ruang imajinasi. Apakah ruang imajinasi adalah segala gambaran yang kita buat di dalam kepala, gambaran-gambaran yang bersifat mental alias imajinatif. Teman-teman semua, imajinasi tersebut, ruang-ruang imajinasi tersebut, kalau kita keluarkan, maka kita akan lihat ada ruang-ruang fisik. Ruang-ruang fisik, ruang rumah, interior dalam rumah, ruang keluarga, ruang publik, taman, jalan raya, ruang-ruang depan kantor, tempat-tempat hiburan. Dari ruang fisik akan membentuk ruang imajinasi. Nah, bagaimana ruang imajinasi itu terbentuk? Tentunya dari input yang kita terima melalui panca indera. Bisa melalui mata, apa yang kita lihat, ya. Nah, apa yang kita dengar melalui telinga, entah dalam suara yang besar atau dalam suara yang kecil, entah dalam omongan ataupun mungkin musik, juga apa yang kita raba. Semua itu kemudian masuk menjadi informasi di dalam kepala kita, diproses dalam mekanisme otak kita, masuk ke dalam ruang imajinasi, membentuk gambar-gambar, meningkat lagi kemudian membentuk sebuah perspektif berupa keputusan-keputusan kita terhadap sesuatu, kesimpulan-kesimpulan kita terhadap sesuatu, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maupun apa yang kita raba. Keputusan-keputusan itulah yang kemudian membentuk perspektif kita terhadap dunia. Sudut pandang kita terhadap dunia. Sudut pandang kita misalnya terhadap agama, sudut pandang kita misalnya terhadap negara, sudut pandang kita hubungan antar kita dengan negara, hubungan kita dengan masyarakat yang berbeda agama, berbeda kebudayaan, berbeda adat dan segala macam. Diawali oleh imajinasi. Teman-teman semua, kita akan membahas imajinasi yang terutama dibentuk oleh Orde Baru, yang kemudian membentuk konsepsi kita, membentuk perspektif kita tentang menjalani kehidupan sampai hari ini. Tentu yang semuanya saya jelaskan melalui benda-benda. Ya kawan-kawan semua, kita kembali kepada Orde Baru. Orde Baru sesuai dengan konsepsinya tentang keamanan. Segala sesuatunya keamanan. Segala sesuatunya keamanan. Diskusi-diskusi politik pada zaman Orde Baru sangat dilarang. Pandangan-pandangan politik yang berbeda dengan pandangan Orde Baru sangat berbahaya. Itulah semua yang membentuk cara kita berpikir tentang negara, cara kita berpikir tentang bermasyarakat. Itu secara ideologis. Secara fisik, untuk keamanan tadi, kita akan lihat bagaimana masyarakat kemudian membentuk ruang fisiknya. Bisa lihat ini, setiap rumah, setiap kantor, semuanya berpagar. Bahkan ada yang pagarnya sampai setinggi-tinggi atap rumahnya. Semuanya konsep keamanan. Menjaga diri sendiri, menjaga privat kita, menjaga harta kita. Nah, rumah gede, pagarnya tinggi. Setiap rumah
harus berpagar. Gagasan, ideologi tentang keamanan membentuk pola kebudayaan kita. Dalam hal ini ruang fisik adalah pagar-pagar. Dum 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 diridim 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 dim tuang. Nah, kita sambung lagi. Apa akibatnya dari konsep-konsep ideologi keamanan ini? Akhirnya kita harus membangun rumah lengkap dengan pagar-pagarnya, bahkan pagar-pagarnya sangat tinggi, di tembok beton. Harga satu tembok beton pagar bisa orang membuat 4 rumah. Kalau di Jakarta ya, saya kira juga di kota-kota besar yang lain. Apalagi implikasi terhadap ideologi keamanan tersebut? Pokoknya gua menjaga diri gua. Saya menjaga harta saya. Satu pihak, di satu pihak yang lain, membangkitkan perspektif, membangkitkan imajinasi bahwa ada orang yang akan mengambil harta saya. Ada musuh orang lain. Nah, ini dia. Orang lain adalah musuh. Imajinasi itu terbentuk sampai hari ini. Dum 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 tega tega dam dam tuam wam 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 wam. Dum tega dam 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 tuam. Ideologi keamanan tadi kemudian juga membentuk cara kita berpikir, cara kita menilai orang lain. Saya kerap sekali menjumpai di dalam negeri, orang itu kalau melihat dari atas, sampai ke kakinya. Sekali lagi, kalau melihat orang dari atas, sampai ke kakinya. Kalau ada orang yang melihat dengan mata, saya sangat bahagia. Kalau ada orang yang melihat saya dari kepala sampai kaki, saya terkesima. Artinya, dia terpengaruh oleh ideologi tertentu yang melihat manusia secara fisik, bukan melihat manusia sebagai manusia adanya. Itu contoh yang kedua. Ideologi atau implikasi lain lagi terhadap keamanan tadi adalah menguatnya peran negara dan lemahnya peran masyarakat. Segala sesuatu ditentukan oleh negara. Tidak penting apakah yang ditentukan oleh negara itu baik buat masyarakatnya ataupun tidak. Contoh ini, kendaraan bermotor. Negara menerima kapitalisme, masuknya investasi besar-besaran terhadap kendaraan bermotor. Apa akibatnya? Negara mendapatkan uang, aparatus negara mendapatkan uang dari pabrik-pabrik motor. Negara mendapatkan uang memang dari pajak. Apa akibatnya lebih lanjut? Masyarakat membeli kendaraan bermotor, setiap orang 1, bahkan ada yang sampai 7. Bayangkan, jumlah manusia dibandingkan jumlah kendaraan bermotor, waduh, hampir sama. Akibat lebih lanjut, kebisingan terjadi, polusi terjadi. Bahkan kalau menurut saya, kebudayaan kita, bahkan agama kita malahan hancur lebur di jalanan. Tidak ada lagi tegur sapa, tidak ada lagi tenggang rasa. Semuanya kemudian mementingkan benda, mementingkan harta. Di sisi yang lain, negara tidak berinisiatif untuk menyediakan kendaraan publik. Bahkan kita lihat sampai hari ini banyak bisnis kendaraan bermotor untuk transportasi publik, misalnya di daerah-daerah, semua pada gulung tikar, karena setiap orang membeli kendaraan bermotor. Lebih dari itu, masyarakat kita menjadi masyarakat yang konsumtif. Lebih jauh lagi, terbentuklah sebuah imajinasi bahwa memiliki kendaraan bermotor adalah hidup yang sejahtera. Memiliki kendaraan bermotor adalah hidup yang sukses. Memiliki kendaraan bermotor adalah manusia yang utuh.
Kalau tidak punya ini semua, sebagai manusia tidaklah utuh. Saya juga heran kok sekarang banyak ceramah ya. Tapi itu semua pandangan-pandangan saya yang tadi saya sebutkan membentuk cara berpikir saya, membentuk energi dalam tubuh saya, membentuk aktivitas saya dalam berseni, membentuk semacam ideologi seni saya terhadap apa yang harus saya lakukan untuk membuat perbaikan-perbaikan, untuk memberikan kesadaran baru, untuk memberikan alternatif berpikir bagi penonton saya. Oleh sebab itu saya bicarakan soal imajinasi ini. Saya kira singkat saja berbicara soal imajinasi. Apa yang ingin saya sampaikan? Marilah kita lihat kembali kehidupan kita. Apa yang sudah dekaden, tidak ada salahnya kita rubah. Salah satu contoh, pagar rumah. Kenapa mesti pagar tinggi-tinggi? Ya kan? Udahlah, bongkar pagar rumah. Nah, bongkar pagar rumah. Dengan demikian hidup kita lebih terbuka. Kita tidak, karena dengan membongkar pagar rumah, kita membuka diri kita. Dengan membuka diri kita, tidak ada lagi perspektif bahwa orang lain akan mencuri harta kita. Bahwa orang lain akan menjadi musuh kita. Nah, hidup saling terbuka. Secara ruang fisik saling terbuka. Kantor-kantor ngapain lagi pakai pagar-pagar? Cabut. Konsep-konsep tentang pagar adalah konsep-konsep yang dibangun oleh Orde Baru. Sekat-sekat. Dia, kita. Sampai sekarang antar departemen jarang sekali bisa akur. Banyak sekali program-program yang ketika diimplementasikan misalnya saling berbenturan. Di Jakarta adalah gali lobang, tutup lobang di jalan-jalan. Gali lobang PLN, lobang got, lobang pokoknya semua segala lobang. Baru digali lobang, baru ditutup seminggu, udah digali lagi untuk departemen ini. Digali lagi, ditutup, digali lagi untuk departemen sana. Sekat-sekat sudah harus kita buka. Salah satunya membuka pagar. Membuka diri kita, membuka imajinasi kita bahwa inilah saya. Silakan. Dengan membuka pagar bukan berarti tidak ada keamanan. Justru dengan membuka pagar, kita sama-sama menjaga keamanan kita bersama. Ini mirip dengan kepolisian. Di luar negeri misalnya, bukan tidak ada polisi yang berjalan-jalan. Ada, tapi polisi tidak memakai seragam, alias yang disebut dengan keamanan tertutup. Keamanan terbuka, ya polisinya pakai seragam. Kenapa polisi kita tidak membuat strategi keamanan tertutup? Tidak perlu pakai seragam, tapi polisi-polisi intel di mana-mana untuk menjaga ketertiban. Dengan demikian, tidak ada lagi perasaan takut. Karena ada polisi, lalu kita takut, lalu kita tertib. Tidak ada polisi, hilanglah rasa takut. Dengan hilanglah rasa takut, kita berpikir lebih rasional. Dengan berpikir lebih rasional, maka hati nurani kita akan lebih terbuka untuk menerima sesama manusia sebagai mana adanya manusia. Maka itulah dalam properti saya banyak membuat soal panca indera, mulai dari mata, telinga, hidung, alat peraba. Karena imajinasi dunia akan berubah. Terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman merasa suka dengan saya punya episode ini, tolonglah di-share kepada teman-teman yang lain. Dan saya minta tolong juga supaya teman-teman rela untuk men-subscribe channel saya ini.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dum 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 daga daga dum 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 dum